akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang, Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat dan wakilnya Ichi Bangse dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakannya sidang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Wedioningrat untuk membahas dasar negara. Selamat pagi saudara-saudaraku. Pagi. Pertama-tama mari kita panjat puji dan syukur kita kepada Tuhan semesta alam. Karena itu kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang mengguncang dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa yang akan datang. Saya Dr. Rajiman, dengan ini saya menyatakan rapat sidang BPUPKI dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat atau mempunyai saran yang bagus agar menyusun semangat kemerdekaan. Dengan ini menyampaikan usulan yang menyertai dasar negara. Silakan kepada saudara-saudara, saya persilakan. Saya punya usul, Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya Indonesia adalah negara yang sangat besar. Apabila bersatu oleh karena itu, Indonesia sangat peduli dasar negara yang mengkokoh seluruh pihak dan seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Saya setuju dengan hukum Surya Tarjo. Kita negara Indonesia sangat akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Terima kasih. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mulai mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Menurut saya mengenai dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut. Dasar dan asas NKRI yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Ini yang bikin saya hargai pendapat Anda, tetapi perlu diingat Indonesia adalah negara yang mayoritasnya Islam. Maka dari itu Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah kamu tidak mendengar kami? Kami membutuhkan dasar negara untuk kepentingan Anda saja yang dibutuhkannya. Saya sepakat dengan Bung Yamin. Menurut saya ide beliau sudah sangat jelas karena sudah mengandung unsur ketuhanan yang kiranya dapat diterima oleh Indonesia karena Indonesia sangat beragam. Tenang saudara-saudaraku, kalau sidang seperti ini kita tidak akan dapat menemukan dasar negara. Jadi saya hentikan sidang kali ini dan sidang ini dilanjutkan esok hari. Pada sidang rapat hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Pada hari ini adalah sidang kedua. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kita akan membahas lagi mengenai dasar negara, dikarenakan kemarin kita belum bisa menemukan aslinya. Maka dari itu, laporan asli kemarin akan disampaikan oleh Panji Soesroso. Saudara-saudara sekalian, rapat kemarin kita telah mendapatkan usulan dasar negara dari Bung Yamin. Tapi poin yang peri ketuhanan itu masih mengganjalkan kita. Jadi, apakah saudara-saudara telah mempunyai usul-usulan lainnya? Saudara-saudara sekalian, saya pikir
dan mendesak untuk kita bahas. Tapi Bung, Indonesia ini punya mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, maka Anda tidak membuat pendapat sendiri. Untuk menghasilkan sebuah negara kita tidak menginginkan urusan pribadi dan ego. Lebih baik Anda kuat. Tenang para saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan dari normatif, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan masyarakat. Terima kasih atas Bung Suirwono yang telah mengusulkan usulan mengenai dasar negara. Apakah ada yang mengusulkan lainnya? Jika tidak, rapat sidang hari ini kita hentikan dan kita lanjut pada hari ketiga. Terima kasih. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusannya. Saudara-saudara, kita semua sudah berkumpul selama 3 hari untuk membahas dasar negara. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia sejak kelompok berpaku kepada kelompok masing-masing dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum ini semua kita harus punya manusia, yaitu Tuhan. Tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja, sangat universal dan bisa diterima di semua kalangan masyarakat, segala rakyat dipercayai masing-masing agama. Itu saya beri nama Pancasila, dan kita bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Merdeka! Tunggu sebentar, bagaimana usul kami kemarin tentang dasar negara harus berdasarkan dengan agama Islam? Izinkan saya berpendapat. Bagaimana jika waktu rehat ini kita gunakan untuk membangun sebuah badan, untuk menghasilkan sebuah dasar negara? Kalau begitu begini saja, berhubung kita belum bisa menghasilkan dasar negara, bagaimana kita buat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Terima kasih. Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan Ketua Muhammad Hatta, dan Abi Kusno Djokrosujoso mengetuai Panitia Ekonomi dan Keuangan. Pada sidang ini juga dibacakannya Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Dan sidang BPUPKI 2 dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945. Bagaimana sikap yang kemarin dipersilakan menyampaikan Insinyur Soekarno? Terima kasih, saya akan menyampaikan sidang yang telah kami lakukan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suatu bulat dari anggota lain menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kami sebagai panitia kecil akan menggunakan lagi rancangan Undang-Undang Dasar. Saya selaku Ketua Panitia, saya melaporkan hasil kerja panitia. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan telah dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia dan Hindia Belanda dulu ditembang Malaya, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera negara kita saka merah putih. Dan 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan sidang kali ini adalah bentuk negara Indonesia yaitu republik dan wilayah Indonesia yang di seluruh pulau Indonesia. Terima kasih. Dengan keberhasilan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.